Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, asal kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi bersama kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, asal 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan enzim. Nama-nama enzim yang pertama ada enzim oksidase. Fungsinya untuk mempercepat proses penggabungan oksigen atas zat atau senyawa tertentu, serta melakukan proses reproduksi atas oksigen sehingga akan menghasilkan air. Yang kedua ada enzim katalase. Fungsinya untuk ikut membantu mengubah senyawa hidrogen peroksida menjadi air serta oksigen. Yang ketiga enzim hidrase. Fungsinya untuk meningkatkan maupun mengurangi air dari zat atau senyawa tertentu tanpa harus menguraikan zat atau senyawa yang tersebut. Keempat ada enzim dehidrogenase. Fungsinya untuk melakukan proses perpindahan zat atau senyawa hidrogen dari suatu senyawa atau zat tertentu kepada senyawa atau zat lainnya. Yang kelima di sini ada zat transferosiforilase. Fungsinya untuk memindahkan senyawa atau zat asam fosfat atau asam atorotfat atau H3PO4 dari suatu molekul kepada molekul lain dengan bantuannya senyawa karbosilase pirufat. Yang keenam di sini ada enzim karbolilase untuk mengubah senyawa atau zat asam organisme secara bolak-balik, seperti yang terjadi pada proses perubahan senyawa asam pirufat menjadi senyawa asetaldehida dengan bantuan senyawa karbolise pirufat. Yang ketujuh ada enzim desmolase. Fungsinya untuk membantu perpindahan atau penggabungan ikatan suatu karbon seperti yang terjadi pada proses perubahan ahidrolase ke dalam pemecahan fruktasa sehingga menjadi glisesan serta dehidroksiaseton. Yang terakhir di sini ada enzim peroksida. Fungsinya untuk membantu proses oksidasi zat atau senyawa fenolat dengan menggunakan oksigen yang diambil dari hidrogen peroksida. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rafiq. Nama saya Gumpang Estu. Kami dari kelas 12 MIPA 6 ingin mempresentasikan tentang tahapan respirasi anaerob dan aerob. Dan saya akan menjelaskan tahapan respirasi anaerob. Yang pertama ada glikolisis. Tempat reaksinya sitoplasma, bahannya glukosa. Prosesnya glukosa menjadi 2 asam pirufat. Dan hasilnya 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Dan keterangannya membutuhkan 2 ATP. Yang kedua, fermentasi alkohol. Tempat reaksinya di sitoplasma, bahannya 2 asam pirufat, prosesnya 2 asam pirufat menjadi etanol. Dan hasilnya 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Keterangannya oleh ragi. Yang ketiga, fermentasi asam laknat. Tempat reaksinya sitoplasma, bahannya 2 asam pirufat, prosesnya 2 asam pirufat menjadi 2 asam laknat. Hasilnya 2 asam laknat dan 2 ATP. Keterangannya oleh manusia dan hewan. Dan yang keempat, fermentasi asam cuka. Tempat reaksinya sitoplasma, bahannya 2 asam pirufat, prosesnya 2 asam pirufat menjadi 2 asam cuka. Hasilnya 2 asam cuka dan 10 ATP. Keterangannya oleh acetobacter dan membutuhkan O2. Lalu saya akan menjelaskan tahapan fermentasi alkohol. Yang pertama ada glikolisis. Tempat reaksinya sitoplasma, bahannya glukosa, prosesnya glukosa menjadi asam pirufat. Hasilnya 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Dan keterangannya membutuhkan 2 ATP. Yang kedua, fermentasi alkohol. Tempat reaksinya juga sitoplasma, bahannya 2 asam pirufat, prosesnya 2 asam pirufat menjadi 2 etanol. Hasilnya
2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP oleh Saccharomyces. Dan kesimpulan dari penjelasan saya adalah fermentasi alkohol adalah beberapa organisme seperti ragi dan glukolisis dioksidasi menghasilkan etanol dan CO dalam proses anaerob. Namun, tidak semua makhluk hidup mampu melakukan fermentasi alkohol. Hanya jamur seperti Saccharomyces. Proses fermentasi alkohol menghasilkan jumlah ATP sebanyak 2 ATP. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tahapan respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis. Tempat reaksinya sitoplasma. Prosesnya glukosa menjadi 2 asam pirufat. Hasilnya 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Keterangannya membutuhkan 2 ATP. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Tempat reaksi matriks mitokondria. Prosesnya 2 asam pirufat menjadi 2 asetil CoA. Hasilnya 2 asetil CoA, 2 CO2, 2 NADH. Keterangannya membutuhkan 2 CoA. Yang ketiga, siklus Krebs. Tempat reaksinya matriks mitokondria. Prosesnya oksaloasetat menjadi asam sitrat. Hasilnya 2 ATP, 2 FADH, 6 NADH, 4 CO2. Keterangannya membutuhkan 2 asetil CoA. Yang keempat, transfer elektron. Tempat reaksi kista mitokondria. Prosesnya NADH menjadi 3 ATP, FAOH menjadi 2 ATP, dan hasilnya 34 ATP dan 2 H2O. Keterangannya membutuhkan O2. Kesimpulannya adalah respirasi aerob merupakan serangkaian reaksi enzimatik yang mengubah glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan menghasilkan ATP sebesar 38 ATP. Namun 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria, sehingga hasil ATP akhirnya adalah 36 ATP. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fikri Armawan dari kelas 12 MIPA 6. Saya diajarkan oleh Ibu Emelda, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tahap proses fotosintesis dan anabolisme pada proses fotosintesis. Tadi kawan saya sudah menjelaskan dan saya akan melanjutkannya. Di sini saya telah membuat dua tabel yang sudah saya isi. Dan di sini adalah tahap proses fotosintesis. Yang pertama adalah fotosintesis non-siklik. Yaitu adalah tahapan reaksi terang. Tempat reaksi fotosintesis non-siklik ini ada di membran tilakoid. Bahannya adalah air dan cahaya. Lalu prosesnya adalah penyerapan cahaya di fotosistem 2 dan menjadi pembentukan NADPH. Hasilnya adalah ATP, NADPH, dan O2. Keterangannya melibatkan fotosistem 1 dan 2. Yang kedua ada fotosintesis siklik. Tempat reaksinya terjadi di membran tilakoid sama dengan fotosintesis non-siklik tadi. Bahannya adalah cahaya. Prosesnya yaitu energi diserap oleh ekosistem 1 menjadi elektron kembali ke fotosistem 1. Hasilnya adalah ATP. Keterangannya hanya melibatkan fotosistem 1. Oke, selanjutnya ada anabolisme pada proses fotosintesis. Di sini ada tahap respirasi aerob, tempat reaksi, bahan, proses, hasil, dan keterangannya. Yang pertama yaitu fiksasi karbon. Tempat reaksinya adalah stoma, bahannya CO2 dan ribulose. Prosesnya ada 6 ribulose 1,5 difosfat ditambah 6 CO2 sama dengan 12 fosfogliserat. Hasilnya adalah 12 fosfogliserat dan keterangannya adalah menggunakan enzim Rubisco. Yang kedua yaitu ada reduksi. Tempat reaksinya sama dengan yang pertama yaitu stoma. Bahannya ada fosfogliserat. Prosesnya yaitu 12 fosfogliserat menjadi 12 difosfogliserat.
Hasilnya adalah 12 difosfoglycerat. Keterangannya membutuhkan 12 ATP dan 12 ADP. Yang ketiga yaitu ada sintesis. Tempat reaksinya juga sama, yaitu stoma. Bahannya difosfoglycerat. Prosesnya yaitu 12 difosfoglycerat menjadi glukosa. Hasil yang didapatkan adalah glukosa. Dan keterangannya membutuhkan 12 NADPH. Yang keempat yaitu regenerasi. Tempatnya juga sama, di stoma. Bahannya fosfoglycerat. Prosesnya 10 dihidroksiaseton fosfat menjadi 6 ribulose 1,5 difosfat. Hasilnya yaitu 6 ribulose 1,5 difosfat dan keterangannya membutuhkan 6 ATP. Oke, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.